Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Dari rekaman video amatir, dua remaja terlibat adu jotos dan menjadi tontonan oleh puluhan remaja lainnya di Jalan Poros, Cenderana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Perkelahian ini pun berujung pengeroyokan oleh rekan salah satu di antara mereka. Bahkan pengeroyokan ini sempat terekam CCTV saat korban yang tidak bisa melawan kemudian berupaya kabur dengan mengendarai sepeda motor boncengan 3. Namun korban bersama dua rekannya terjatuh hingga para pelaku mengejar kemudian saling bergantian memukul dan menendang korban yang terbaring di tanah. Aksi pengeroyokan ini terhenti setelah salah seorang remaja lainnya menenangkan pelaku. Akibat kejadian ini, Satreskrim Polsek Camba menangkap 4 remaja namun 2 diantaranya masih di bawah umur. Keempat pelaku ini masing-masing berinisial MR, AE, AM, dan MF. Mereka ditangkap setelah polisi menerima laporan. Diduga pengeroyokan itu adanya kesalahpahaman terkait taruhan judi balap liar antara dua kelompok remaja saat menjelang buka puasa. Awalnya ada taruhan dari pihak Camba, meminta taruhan itu di atas 3 juta. Sedangkan Bengo sanggupnya cuma 1 juta. Maka terjadilah baku chat, baku ejek-ejek, hingga terjadilah pengeroyokan itu. Hingga saat ini keempat pelaku ditahan di Mapolsek Camba dan dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman 3-4 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang wanita pemilik kafe di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, harus dievakuasi ke rumah sakit usai melukai tangannya dengan pecahan kaca. Aksi nekat ibu ini dilakukan lantaran menolak kafe tempat usahanya dibongkar paksa warga. Pembongkaran bedeng kayu yang berdiri di pinggir pantai ini karena diduga kerap dijadikan tempat mesum. Bukan tanpa alasan, diketahui seorang anak pemilik kafe telah hamil 7 bulan di lokasi tersebut. Pemerintah desa Soa Indrapuri pun mengambil tindakan tegas dengan meminta pemilik kafe dan keluarganya pindah dari kampung mereka. Sang anak tadi yang hamil 7 bulan supaya angkat kaki atau diusir dari kampung Soa Indrapuri. Itu sudah keputusan pertama. Keputusan kedua yang kami ambil tadi, kafenya dibongkar. Artinya tidak dibenarkan lagi berjualan, yang pasti kafe itu diratakan dengan bumi. Sementara polisi Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat tengah mendalami kasus kehamilan anak pemilik kafe. Jika terbukti perzinahan, maka akan diberikan hukuman cambuk. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Hafsah, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya resmi menahan artis Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM terkait kasus pemerasan dan pengancaman bos skincare sebesar 4 miliar rupiah. Nikita dan asistennya telah mengenakan baju tahanan, terlihat santai saat digiring penyidik ke mobil tahanan. Tak ada sepatah kata pun terucap dari mulut Nikita dan asistennya saat dihujani pertanyaan dari wartawan. Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang menjerat Nikita dan asistennya. Kasus ini bermula dari laporan seorang pengusaha skincare berinisial RGP mengaku sudah mentransfer 4 miliar rupiah atas perintah Nikita Mirzani. Pengusaha skincare itu mengaku diancam Nikita yang akan menjelek-jelekan nama baik dan produknya di siaran langsung sebuah media sosial. Penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup. Dalam kasus ini Nikita Mirzani dan asistennya dijerat pasal berlapis dengan kasus pemerasan, Undang-Undang ITE dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan.
Video amatir merekam saat sejumlah warga mengevakuasi penumpang minibus yang terjepit di bawah kolong mobil di Jalan Poros Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban bersama ayahnya terluka usai kendaraan yang ditumpanginya ditabrak oleh truk pengangkut tabung gas LPG. Selain menabrak mobil, truk naas tersebut juga menabrak sepeda motor dan rumah warga. Akibat kejadian ini, 6 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian kepala dan tangan. 3 diantaranya adalah penghuni rumah yang tertimpa reruntuhan bangunan saat sedang tertidur. Kecelakaan berawal ketika truk muatan tabung gas melaju kencang dari arah Maros menuju Kabupaten Bone. Truk tiba-tiba oleng ke kanan lalu menabrak minibus dan sepeda motor lalu menghantam rumah warga. Diduga kecelakaan disebabkan sopir dalam kondisi mengantuk. Ada berapa orang itu, Pak? 3 orang kayaknya kalau salah. 3 orang ya. Katanya ada anak bayi juga ya, Pak. Itu rata-rata lukanya bagaimana, Pak, kondisinya? Kalau yang perempuan bagian mukanya, Pak. Oh, kalau yang lain bagaimana, Pak? Yang lain kakinya. Petugas unit Laka Lantas Polres Maros melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kecelakaan ini menjadi peringatan untuk selalu berhati-hati dan waspada saat mengemudi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Oh, jalan. Sembari menangis, ibu guru ini meluapkan amarahnya usai terpeleset dan jatuh ke lumpur di Desa Cimoyan, Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten. Ia merasa kecewa dan kesal lantaran pakaian dinas yang dikenakan dipenuhi lumpur akibat terjatuh di jalanan yang rusak parah dan digenangi air. Di lokasi yang sama, seorang remaja putri juga terjatuh dari motor yang dikendarainya karena jalan licin dan berlumpur. Jangan marah-marah, Bu. Nanti dibantu. Jangan marah-marah. Bisa. Sabar deh. Ulah marah-marah, Bu, dibantu, Bu. Walaupun Neng ini sudah berhati-hati. Usai ditolong warga, sang gadis yang membonceng ibunya ini melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Menurut seorang perangkat desa setempat, jalan sepanjang 1 km ini kondisinya belum diaspal dan sudah lama rusak parah. Sementara Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriyadi menyebut, Kabupaten Pandeglang tak memiliki anggaran hingga masih banyak ruas jalan yang rusak. Kita tahu bersama bahwa fiskal Kabupaten Pandeglang memang sangat minim dan ini adalah bagian daripada PRDWI ke depan. Mudah-mudahan ke depan fiskal kita stabil, fiskal kita mandiri dan upaya yang akan kami lakukan, kami akan bekerja bersama-sama. Kami akan keroyokan untuk bagaimana PAD ini bisa tercapai sesuai dengan target. Meski demikian, hal itu menjadi motivasi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terpilih untuk meningkatkan fiskal Kabupaten Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pasca diputuskan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang dan resmi tutup beroperasi, para eks-pekerja Sritex kembali mendatangi pabrik untuk mengurus dan menyerahkan berkas-berkas persyaratan pencairan JHT dan JKP di BPJS Ketenagakerjaan. Mereka berharap uang JHT dan JKP bisa segera cair agar mereka bisa fokus beribadah sembari mencari informasi lowongan pekerjaan lain. Menurut mereka, uang dari BPJS tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sementara atau untuk modal usaha. Ini mau ngurus BPJS. BPJS. Itu untuk pencairannya kapan? Udah diberitahu belum, Bu? Akhir Maret. Akhir Maret. Rencananya nanti istirahat dulu atau nanti cari lowongan lain ini? Free 1 bulan habis lebaran baru cari. Biar fokus ibadah puasa. Mendapat jam setting buat apa, Bu? Ya nanti buat tambah modal, Mas. Usaha apa, Bu? Usaha apa, Bu? Kelontong. Kelontong, nasi kelontong. Oh, nek untuk saya ya untuk kebutuhannya sehari-hari kan masih banyak yang kurang gitu. Atau buka usaha atau? Ya insya Allah bisa untuk buka usaha. Pas setelah
Mungkin dari sini mungkin rencananya jenengan gimana Pak? Istirahat dulu atau cari tempat lain atau gimana? Ini kan bulannya bulan puasa, insya Allah istirahat sambil menunggu nanti apa rencana berikutnya dipikir sambil jalan gitu. Uang jaminan hari tua eks-karyawan PT Sri Rejeki Isman Sukoharjo ditaksir lebih dari 129 miliar rupiah. Setiap mantan karyawan akan menerima besaran uang JHT yang berbeda sesuai dengan masa baktinya di Sritex yang paling lambat diterima seminggu sebelum Lebaran. Lantas bagaimana cara menghitung JHT yang akan diterima oleh para eks-karyawan? Sebagai informasi, perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk program JHT adalah sebesar 5,7% dari upah bulanan pekerja. Pembayaran iuran tersebut dibagi antara perusahaan dan pekerja, di mana pekerja menanggung 2%, sementara perusahaan membayar sebesar 3,7%. Sebagai contoh, jika seorang karyawan berpenghasilan 8 juta rupiah setiap bulan, maka besar iuran JHT sebesar 5,7% dari 8 juta rupiah, menjadi Rp456.000. Dari jumlah tersebut, iuran JHT yang dibayarkan karyawan sebesar 2%, maka 2% dari 8 juta rupiah, Rp160.000. Iuran JHT yang dibayarkan perusahaan sebesar 3,7%, maka 3,7% dikali 8 juta rupiah menjadi Rp296.000. Jika karyawan tersebut merupakan peserta JHT BPJS Jam Sostek dan sudah bekerja selama 5 tahun, maka saldo yang akan didapat olehnya sebesar Rp296.000 dikali 12 bulan sama dengan Rp3.552.000 dikali 5 tahun saldo sebesar Rp17.760.000. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan jika pemerintah akan merumuskan aturan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dengan persiapan yang telah berlangsung sejak 2 bulan terakhir, program yang dijadwalkan mulai berjalan pada bulan Maret ini diharapkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sampai akhir tahun 2025. Meski demikian, pelaksanaan program ini masih membutuhkan penguatan sinkronisasi dan koordinasi di lapangan. Dan untuk mendukung program ini, pemerintah bakal menggelontorkan anggaran sebesar 1 hingga 2 triliun rupiah per bulan. Persiapan sudah hampir 2 bulan ini ya, diperkirakan Maret ya Pak ya, Prof ya. Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai 1 sampai 2 triliun. Usai mendiskusikan anggaran, pemerintah akan membahas pihak-pihak yang terlibat memasok MBG. Di sisi lain, pengadaan dan distribusi makanan dalam skala besar dikhawatirkan bisa memunculkan potensi dampak lingkungan. Selain itu, penggunaan beras dalam jumlah besar juga diperkirakan dapat berdampak pada stabilitas produksi dan harga pasar. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Dias Triawan, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemerintah resmi memperpanjang libur bagi anak sekolah saat Lebaran 2025. Hal itu diumumkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti. Jika sebelumnya libur sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan agama saat Lebaran jatuh pada 26 Maret sampai 8 April 2025, saat ini pemerintah menetapkan libur sekolah saat Lebaran dimulai pada 21 Maret hingga 8 April 2025. Artinya, anak sekolah akan mendapat jatah libur Lebaran selama 19 hari. Sementara itu, pembelajaran di sekolah sebelum Lebaran dimulai pada 6 Maret sampai 20 Maret 2025.
Kondisi saat ini di Mega Bekasi Hypermall atau biasa disebut Mall Mega Bekasi yang sedari pagi terendam banjir luapan air Sungai Bekasi sampai saat ini masih terendam air banjir. Dan untuk di Mega Mall sendiri saat ini kondisinya sangat gelap sekali karena aliran listrik di Mall Mega Bekasi ini memang dimatikan untuk mengantisipasi tersengatnya listrik karena keadaan yang banjir. Bisa saya gambarkan atau kami gambarkan di Mall Mega Bekasi saat ini masih tergenang air banjir yang semula tadi memang sudah surut sekitar 30 cm, namun karena terjadinya hujan pada petang tadi ini air kembali naik dan bisa diperkirakan ini setinggi 2 meter atau 200 cm. Dan untuk di Mall Mega Bekasi ini air memang mulai masuk sejak pukul 10.30 tadi dan kondisi mall memang belum buka pada jamnya dan bisa dipastikan untuk di dalam Mall Mega Bekasi sendiri ini tidak ada yang terjebak di dalam dan para tenan sudah keluar dan sudah mengambil barang-barang yang masih bisa diselamatkan atau barang-barang dagangan mereka yang masih bisa diselamatkan. Dan Mall Mega Bekasi sampai saat ini masih ditutup dan masih belum diketahui kapan akan kembali buka beroperasi mengingat kondisi banjir dan kondisi cuaca pada saat ini memang memiliki curah hujan yang tinggi dan luapan di Kali Bekasi masih bisa saja terjadi. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hingga malam hari ini banjir masih menggenangi di kawasan Jatinegara Barat yang tepatnya dekat dengan Kampung Polo. Saya akan menunjukkan kepada Anda di mana pada malam hari ini petugas dari pemadam kebakaran Jakarta Timur yang juga bekerja sama dengan Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur masih melakukan penyedotan air atau banjir yang berada di Jalan Jatinegara Barat untuk dibuang ke Sungai Ciliwung yang berada di tempat ini. Kami memantau pemirsa bahwa untuk ketinggian air juga sudah mulai surut pada malam hari ini. Karena kalau melihat dari data siang hari ini sekitar 3,5 meter, namun pada saat ini hingga 2 meter ketinggian air yang ada di tempat ini. Dan kami melihat juga bahwa pada malam hari ini warga sekitar juga masih melihat bagaimana kondisi banjir yang terjadi dan juga proses penyedotan yang memang masih terus berlangsung hingga malam hari ini. Berdasarkan data yang kami peroleh pemirsa dari pihak RT setempat, setidaknya ada 12 RT yang terdampak dari banjir di kawasan Kampung Polo Jakarta Timur ini. Di mana setiap RT ada sekitar 79 KK, maka bila di total ada sekitar 1.000 lebih warga yang terdampak di Kampung Polo Jakarta Timur ini. Namun pihak dari RT menyampaikan bahwa mayoritas ini warga tidak melakukan atau tidak mengungsi, namun mereka hanya berpindah ke lantai 2 rumah mereka dan masih tetap berada atau tinggal di rumah. Namun demikian pihak dari RT juga tetap mengimbau kepada warga mengingat ini masih ada potensi adanya banjir atau air kiriman dari Bogor yang bisa berdampak kembali bagi warga di Kampung Polo, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Pandu Priyo Sadusanto, iNews melaporkan. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dilanda banjir. Ketinggian banjir di beberapa wilayah hingga mencapai atap rumah warga, diantaranya di Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, dan Rawajati, Jakarta Selatan. Banjir juga dialami warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sebuah perumahan di Sawangan, Depok, Jawa Barat, banjir setinggi 1,5 meter. Sekitar 40-50 kepala keluarga terdampak banjir yang disebabkan luapan Kali Pesanggerahan. Sedangkan perumahan di Pondok Gede, Bekasi dilanda banjir setinggi 5 meter. Sementara itu perumahan dan puluhan mobil yang terparkir di depan sebuah ruko di Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian air 120 cm.
Di lokasi yang berbeda, sebuah mobil terseret arus hingga tenggelam, diduga nekat menerobos banjir di Kampung Nawit, Kecamatan Setu, Bekasi. Lantai dasar sebuah mal di Bekasi, Jawa Barat juga terendam banjir. Beberapa pedagang menyelamatkan barang dagangan ke tempat yang lebih aman. Banjir masih merendam sejumlah wilayah di Jabodetabek, salah satunya di Jalan Pondok Kacang, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Di sini ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 60 cm. Selain menggenangi rumah, banjir juga menutup jalan utama desa dan membuat pengendara motor terpaksa tak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Mereka khawatir mesin motor akan macet karena kemasukan air. Melihat kesulitan para pengendara, sejumlah warga sekitar langsung menyediakan jasa angkut motor dengan gerobak. Keberadaan ojek gerobak ini pun disambut antusias oleh para pengendara. Wah, itu mah buat membantu warga aja, Bang. Kalau soal biaya, ya ikhlasnya aja. Kalau dia mau ngasih, gitu. Tadi dapat berapa? Wah, kurang lebih banyak dah. 15 motor, bisa, Bang. Ya, bisa. 15 motor. Meski mengaku tak menetapkan tarif khusus, namun warga mengaku mendapatkan tambahan uang yang cukup lumayan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Bogor, Jawa Barat mengakibatkan jalan utama menuju stasiun Batu Tulis amblas sekitar 100 cm. Akibat amblesnya jalan Batu Tulis di Kecamatan Bogor Selatan sepanjang 50 meter membuat arus lalu lintas ditutup total untuk sementara. Meski belum diketahui pasti penyebab jalan ambles itu, namun diduga terjadi pengikisan tanah akibat hujan deras yang mengguyur. Sementara itu pergerakan tanah di jalan yang ambles masih terus terjadi, bahkan menyebabkan tebingan penahan tembok underpass stasiun Batu Tulis longsor. Akibat longsor itu, tiang lampu penerangan jalan umum patah dan material longsor menutupi jalan underpass. Belas kambing milik warga korban banjir di Jakarta Selatan dievakuasi suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Evakuasi dilakukan dari kandang kambing yang terendam menuju lokasi yang lebih aman. Sebelum diangkut dengan menggunakan perahu karet, kambing-kambing terlebih dahulu ditenangkan agar tidak meronta. Dalam evakuasi tersebut, 2 kambing mati karena kedinginan. Saat evakuasi dilakukan, ketinggian air sudah mencapai 2 meter. Kambing-kambing yang dievakuasi sempat terendam sebelum dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Selain kambing, warga juga mengevakuasi sapi dari genangan banjir di Cipondoh, Tangerang, Banten. Tidak seperti kambing yang menggunakan perahu karet, evakuasi sapi dilakukan dengan memaksa sapi menerjang genangan banjir. Di wilayah tersebut, ketinggian air mencapai 180 cm. Banjir yang melanda Bekasi, Jawa Barat memaksa pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta melawan PSIS Semarang yang rencananya digelar Selasa malam mengalami penundaan. Penundaan dilakukan setelah Stadion Patriot Chandra Braga yang menjadi venue pertandingan dilanda banjir. Depan ruang media. Sejumlah bagian stadion terlihat tergenang air sehingga tidak memungkinkan untuk melangsungkan pertandingan. Rencananya, venue pertandingan Persija melawan PSIS dipindahkan ke Stadion Indomil Arena Tangerang dan akan digelar hari Rabu.
Bek legendaris Barcelona Carles Puyol lagi melancong ke Pantai Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dalam laman pribadinya, Puyol menuliskan, "Saya jatuh cinta dengan Indonesia," sambil berbarengan dengan video sekelompok kuda yang melintas di tepian pantai. Sontak unggahan ini pun mendapat sambutan dan like dari pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sebelumnya Puyol juga pernah ke Bali. Puyol ikut bermain bersama timnas dan turut serta memantau langsung pesepak bola muda Indonesia. Acara ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada anak muda Indonesia agar bisa merasakan bermain bersama bintang pesepak bola profesional. Skuad Garuda kini semakin memperlihatkan kualitas pemainnya, terutama dengan hadirnya pemain-pemain naturalisasi yang berkompetisi di liga-liga top Eropa. Pemain tidak hanya menunjukkan kemampuan individu yang mengesankan, tetapi juga bersaing di liga yang bergengsi. Seiring dengan banyaknya pemain naturalisasi yang berbakat di liga top Eropa, beberapa di antaranya memiliki pasar transfer internasional yang sangat tinggi. Dan berikut daftar pemain timnas Indonesia dengan nilai pasar tertinggi. Mads Hilgers, bek timnas Indonesia ini masih memuncaki daftar skuad Garuda dengan harga transfer termahal. Ditambah lagi, Hilgers juga menjadi pemain andalan untuk mengisi lini belakang FC20. Tak heran kalau permainan apik Hilgers membuat nilai transfernya jadi tinggi. Dilansir dari transfer market, Hilgers harga 9 juta euro atau sekitar 152 miliar rupiah lebih. Yang kedua ada penjaga gawang timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi. Dirinya pernah menjadi kiper utama Sampdoria dan pelapis Buffon di Juventus. Mengutip data transfer market, kini harga pasar Emil Audero mencapai 5 juta euro atau 85,2 miliar rupiah lebih. Dengan nilai tersebut, kiper Como 1907 yang saat ini dipinjamkan ke Palermo menjadi penjaga gawang termahal kedua di Asia. Ketiga ada pemain pertama timnas Indonesia yang mentas di Bundesliga, yaitu Kevin Dix. Dirinya kini sudah resmi bergabung bersama Borussia Mönchengladbach dengan kontrak durasi 5 tahun atau hingga musim panas 2030. Nilai pasar Dix saat ini mencapai sekitar 78 miliar rupiah. Harga ini tentu sebanding dengan kemampuan Kevin Dix yang tampil apik saat bermain di lini belakang. The most important thing is your support. We play for you. We try to make you proud. Keempat, sang kapten Jay Ijes. Dirinya terus stabil menjadi starter bersama Venezia di Liga Italia. Bahkan sang bek tengah timnas Indonesia itu dikabarkan terus naik nilai pasarnya. Penampilan ciamik Jay membuat harga nilai pasarnya ada di angka 3 juta euro atau setara 52 miliar rupiah lebih. Dengan harga tersebut, Jay Ijes merupakan pemain ke-6 dengan nilai pasar tertinggi di klubnya, yaitu Venezia. Posisi terakhir diisi Calvin Verdong. Verdong saat ini membela NEC Nijmegen, dirinya selalu menjadi andalan benteng pertahanan yang aktif membantu serangan. Pengalamannya di Liga Top Eropa membuat menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Verdong memiliki pasaran di angka 2,50 juta euro atau setara dengan 43,45 miliar rupiah. Harga ini merupakan yang tertinggi sejak debut profesionalnya di tahun 2015 silam. Ribuan porsi piring menu takjil disediakan Masjid Jogokarian, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta secara gratis untuk jemaah masjid berbuka puasa. Tak sekedar menu sederhana, racikan menu seperti opor ayam, telur, kerupuk, dan kurma tersaji dalam satu piring bagi para jemaah. Nantinya, setiap hari menu takjil ini akan berganti. Dibantu oleh ibu-ibu jemaah Masjid Jogokarian, setiap pagi hingga sore, mereka sibuk memasak, meracik, menyiapkan ribuan menu takjil dengan penuh kebersamaan.
Saat memasuki waktu berbuka, ribuan menu takjil ini langsung dibagikan kepada para jemaah yang beberapa di antaranya memang sengaja datang ke Jogokaryan untuk menikmati buka bersama. Suasananya ramai, terus di sini kebersamaannya kayaknya terjalin banget gitu Mas. Acara bukbernya itu Lebih kerasa gitu ya? Ya, lebih terasa gitu. Tak tanggung-tanggung, pengurus masjid sudah mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Sediakan minimal 3.500 untuk pengunjung, tetapi untuk relawan sendiri kita juga menyediakan sekitar 500 box, jadi sekitar 4.000. Kita juga masih mencadangkan roti maupun kurma karena tahun yang lalu sudah tembus 5.000 orang yang datang ke sini. Sementara untuk informasi menu takjil setiap harinya dapat dilihat melalui Instagram Masjid Jogokaryan untuk dapat menikmati sajian takjil gratis dari Masjid Jogokaryan. Anda disarankan datang lebih awal karena antrian panjang selalu terjadi setiap harinya. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar buka puasa bersama Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa petang. Dalam acara ini hadir sejumlah menteri, wakil menteri hingga kepala badan serta staf presiden. Di antaranya ada Mentan Andri Amran Sulaiman, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait, serta staf khusus Presiden Raffi Ahmad. Dalam kesempatan ini Presiden Prabowo memimpin rapat serta taklimat atau arahan kepada jajaran Kabinet Merah Putih. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Presiden meminta penanganan banjir segera dilakukan di beberapa daerah yang terdampak. Presiden tadi juga bilang bahwa ada beberapa daerah yang sekarang mengalami kebanjiran dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk segera ditangani. Presiden juga mention tadi soal Bekasi dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana. Apakah ada bantuan Pak dari Pak Presiden langsung mungkin bantuan sosial seperti itu? Detailnya saya belum dapat informasi, tapi pasti akan ditanggulangi sebaik-baiknya karena sudah ada arahan langsung dari Presiden kepada Badan Penanggulangan Bencana. Liputan melaporkan. Kembali menghadirkan inovasi baru lewat Juicy Glow Lip Balm yang merupakan pelembab bibir berwarna dengan keunggulan 7 kali lebih melembabkan bibir. Memiliki berbagai varian warna yang alami dan natural, Juicy Glow Lip Balm dapat membuat bibir sehat sekaligus cantik mempesona. Dalam peluncurannya ini, para pengunjung Miniso Central Park dapat berkreasi, membuat pernak-pernik dan berbagai varian make up di Solyu Table untuk setiap pembelian Juicy Glow Lip Balm. Miniso Indonesia sangat bangga dengan kolaborasi bersama Solyu, yaitu menghadirkan produk Solyu Lip Glow yang sangat tahan lama, bahkan sampai 14 jam dipakai, dan sangat cocok warna-warnanya untuk customer Miniso yang kebanyakan adalah Gen Z dan juga cocok dipakai untuk segala usia. Warnanya shades-nya Solyu bagus-bagus banget, kayak super lengkap, walaupun yang di lip balm ini tuh shades-nya cuma 5, tapi sebenarnya 5 shades ini bisa banget masuk di berbagai undertone di orang-orang Indonesia. Dengan berbagai macam produk kecantikan terbaik dan berkualitas, brand kecantikan yang hits ini telah menjadi pilihan anak-anak muda Indonesia untuk tampil menawan. Solyu berkomitmen untuk menghadirkan berbagai macam produk make up dan skincare yang terbukti aman dan nyaman untuk kulit wanita. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.